Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5, dimanapun kalian berada, kita akan lanjutkan materi bahasan kita, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Mari kita mulai. Silahkan kalian buka buku yang kalian punya, ya, buku tema 1. Ya, ini buku tema 1, organ gerak hewan dan manusia di kelas 5. Kita akan langsung menuju subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Ya. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tema 1 ini, mulai dari subtema 1, ya. Kemudian subtema 2, kemudian subtema 3-nya sudah pada pembelajaran 1 dan 2. Jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Semua materi di tema ini saling berkaitan satu sama lain. Akan lebih baik jika kalian memahami materi-materi sebelumnya. Jadi kalau kalian belum menyaksikan video sebelumnya, silahkan saksikan video tema 1 ini. Untuk subtema 1-nya, subtema 2-nya, bahkan subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Karena sekarang kita akan membahas pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3, kalian lihat, ya, di sini diceritakan kekagumannya Lani terhadap potensi alam yang ada di wilayah Madura. Ya, nah, silahkan kalian baca teksnya. Di sini ada satu gambar jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Ya, banyak sekali hal-hal penting di sini yang bisa jadi pengetahuan buat kamu untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang materi yang akan kita bahas. Oh iya, pada pembelajaran 3 di subtema 3 ini akan terkait dengan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Khusus untuk PKN, ya semua kompetensi, mulai dari kompetensi kalian untuk bisa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ya juga kemudian kompetensi kalian untuk bisa bersikap lebih bertanggung jawab, cinta tanah air, ya, kemudian juga rela berkorban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, selain kamu nanti mampu juga mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya juga mampu menyajikan hasil identifikasi tersebut. Ya, itu keterampilan yang diharapkan. Di IPS juga kamu diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi terhadap karakteristik geografis Indonesia. Ya, oke. Ini silahkan kamu baca sendiri aja. Kemudian ayo mengamati ya kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Ya, ini juga silakan kalian baca. Nah, kemudian ini penting ya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap negara maritim, ya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ya, jadi ini terhadap ekonominya. Kemudian nanti di bawahnya ada lagi ya, ini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi ada dua hal, terhadap ekonomi dan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, sebelumnya ketika sudah dibahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya terhadap ekonomi masyarakat, ada tugas buat kamu di sini berlatih ya, sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ya, jadi ini sumber daya alam laut. Oke, jenis-jenis pekerjaannya apa saja yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ya, oke. Bapak yakin ini mudah bagi kamu. Kalau kamu merasa kesulitan, kamu bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Ya, bisa searching di Google, bisa bertanya sama orang tua, sama kakak, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi ini. Nah, kemudian ada tugas lagi buat kamu di sini untuk menulis apa? Dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak apa sih? Dampak itu pengaruh, ya, seperti akibat lah, ya, akibat. Nah, akibat positif artinya yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Jadi letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan itu ada manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Kamu tulis di sini. Nah, sekarang dampak negatif, berarti ini kerugiannya. Apa kerugiannya? Nah, kamu tulis di sini. Oke. Kemudian ada lagi tugas di sini kamu untuk berkreasi. Berkreasi berarti membuat clipping. Ya, silahkan kalian bikin clipping. Clipping apa? Clipping itu potongan-potongan berita atau potongan-potongan gambar yang kamu beri penjelasan lagi. Ya, ditempel, boleh pada buku, boleh pada selembar kertas. Nah, tentang apa clipping kamu? Ya, tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Jadi itulah clippingnya. Ya, kumpulkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema itu, ya, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim, ya, negara yang lautnya luas, pulau-pulaunya disatukan atau dihubungkan oleh laut. Nah, sumbernya nanti bisa surat kabar, majalah, buku, internet, ya. Kamu cari saja, kemudian nanti kamu kumpulkan gambar-gambarnya, dan gambar-gambar itu kamu susun menjadi sebuah buku. Nah, kemudian kamu bikin laporan dari clipping kamu itu, ya. Apa kesimpulan kamu, ya, terkait kehidupan ekonomi, ya, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Jadi ini kehidupan ekonominya seperti apa, kemudian kehidupan sosialnya seperti apa. Kamu ceritakan di sini sebagai laporan. Ya. Nah, di sini kemudian berikutnya ada teks yang harus kamu baca. Silahkan kamu baca. Sekali lagi, bacaan ini untuk melatih kemampuan penalaran kamu juga, kemampuan membaca pemahaman. Dari kemampuan membaca itu kamu akan dapat banyak sekali informasi, ya. Dengan kemampuan membaca yang baik, kamu akan senang membaca, karena setiap kali membaca kamu paham, ilmu kamu nambah, jadi seperti orang merasa puas gitu loh setelah membaca. Nah, silahkan kamu baca teks-teks ini, dan kemudian seperti biasa, temukan atau tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Tulis di sini ide pokoknya. Ya. Nah, di sini ada hal penting, Bapak ingin tegaskan pada kalian, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang.
Jadi, walaupun antara satu pulau dengan pulau lainnya terdapat perbedaan, itu bukan berarti membuat kita menjadi berpecah belah, berbeda, yang kemudian menyebabkan terjadi perenggangan. Namun, justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, itu manfaatnya berbeda. Jadi, karena kita berbeda, satu sama lain bisa saling melengkapi. Ya, kalau sama semua, kurang semua. Ya, tapi kalau misalnya berbeda, yang satu bisa menjadi pelengkap bagi yang lain, bermanfaat. Jadi kita ambil manfaat dari perbedaan itu. Nah, hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Persatuan Indonesia. Jadi sila Persatuan Indonesia di situ, ya. Nah, selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu. Nah, kemudian ada hal yang ditegaskan lagi pada kalian, ya, ini sebagai pemahaman bahwa meskipun ya Pancasila itu terdiri atas 5 sila, namun sila-silanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, lalu berdiri sendiri. Tidak bisa. Ya, ini seperti paket, ya, paket lengkap. Nah, jadi di sini Pancasila diupamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Ya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya. Jadi satu sama lain itu saling mendukung, saling menjiwai. Ya, tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Nah, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri yang berhubungan antara sila, tapi hubungannya utuh dan saling terkait. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini, ya, karena setiap sila yang membentuk Pancasila adalah satu kesatuan yang mutlak, maka tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jadi nggak boleh lagi, nggak bisa lagi Pancasila diubah menjadi Trisila misalnya, 3 sila. Atau menjadi Ekasila, ya 1 sila aja sebagai sila utamanya. Nggak bisa. Pancasila tetap harus Pancasila dengan 5 silanya secara utuh. Ya, karena apa? Karena sudah menjadi satu kesatuan yang mutlak. Mutlak, tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Nah, kemudian di sini ada ayo berlatih, ya. Ayo berlatih untuk menambah pemahaman kamu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya. Nah, kalian lihat di sini ada contohnya pemilihan ketua kelas. Ya. Itu nggak bisa mencerminkan cuma satu sila. Dari kegiatan pemilihan ketua kelas itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di situ. Ada persatuan Indonesia di situ. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi satu kegiatan ini mencerminkan 4 sila, ya. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya.
perayaan hari besar keagamaan misalnya. Enggak cukup perayaan hari besar keagamaan itu hanya sila ketuhanan yang Maha Esa, enggak. Ya, dalam perayaan besar hari keagamaan itu pasti ada persatuan Indonesianya, ya. Kenapa? Karena kita bersatu di situ untuk mengerjakan apa yang kita rayakan gitu loh. Ya. Nah, begitu juga dengan ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ya. Karena mungkin ada kegiatan-kegiatan permusyawaratan, kegiatan-kegiatan rapat di situ untuk kegiatan perayaan hari besar keagamaan tadi, ya, dan lain sebagainya. Jadi satu sama lainnya saling menunjang. Jadi satu kegiatan bisa mencerminkan berbagai sila. Begitu juga dengan gotong royong, musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit. Silakan kamu cari, ya. Misalnya menjenguk orang sakit mencerminkan sila yang keberapa saja. Ya, pasti tidak hanya satu, ada beberapa sila. Oke? Nah, berikutnya adalah Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini yang diharapkan. Nggak cuma sekedar kita tahu, nggak sekedar kita mengerti, memahami, tapi sikap kita, perilaku kita, tindak tanduk sehari-hari itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, jangan bertentangan, ya. Kalau bertentangan, maka nanti berarti sikap yang tidak sesuai. Nah, oke. Ini ada satu contoh, ya, contoh pengambilan keputusan secara mufakat, misalnya ketika mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Misalnya seperti pilkada, ya, pilpres, pileg. Nah, dan ini sudah menjadi satu kebulatan, apapun hasilnya nanti yang didapat, maka hasil itu yang menjadi keputusan bersama. Oke? Nah, kemudian yang perlu kamu lakukan juga adalah buat laporan mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, gimana contohnya? Ya, pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, laporan kamu itu bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok. Ya, kamu di kelas misalnya mengambil keputusan, kamu dalam kelompok kamu mengambil keputusan, ya, untuk memilih pengurus kelas misalnya, untuk memilih pengurus diskusi kelompok kamu, ketua kelompok dan sebagainya. Oke, itu bisa kamu buat laporannya. Nah, laporan kamu itu, ya, laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, silakan kamu tulis di sini. Tulis penyusunnya, hari, tanggal, isi laporan kamu. Ya. Dan kemudian sebelum kita akhiri, ada yang perlu kalian renungkan, ya. Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim itu negara yang terdiri dari pulau-pulau, ya, dihubungkan oleh laut, lautnya banyak, luas. Nah, kita makin bangga. Kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut ada banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, pencampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Ya, kondisi kita secara geografis
berada antara benua Asia dan Australia, jadi lintas perdagangan, ya ada yang menetap. Kemudian mereka juga punya kebiasaan, adat istiadat, terjadi percampuran, pembauran. Nah, ini ya bisa lama-lama mengikis adat kebiasaan kita. Kalau adat kebiasaan kita baik, maka itu harus kita pertahankan. Ya, jangan sampai terkikis kalau ada masuk kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Oleh sebab itu, ya, oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain itu. Jadi harus dipilih, wah ini baik apa enggak? Nah, yang baik boleh kita tiru, tapi yang tidak baik jangan. Ya. Nah, kemudian ini yang kamu renungkan. Bagaimana sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain itu? Nah, tadi udah ada ya. Sikap kamu adalah berhati-hati. Pikirkan dengan benar, pilih dengan benar, dan terapkan yang benar itu. Oke? Nah, kemudian terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Ya, di sini mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku yang orang-orang yang ada di tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, kalau ada apa saja, silakan kamu tuliskan. Ya, itu mungkin sebagai pengantar bagi kamu yang sedang belajar di rumah, jauh dari guru, Bapak ingin membantu kalian sedikit dengan penjelasan-penjelasan ini, tapi selebihnya adalah kemampuan kalian membaca dengan baik. Ya, baca dengan baik buku paketnya. Kalau ada yang tidak mengerti, coba kamu tanya sama kakak, tanya sama orang tua. Kalau masih nggak mengerti juga, kurang paham juga, boleh cari solusinya, jawabannya di internet. Ya, ada banyak sekali informasi-informasi di internet terkait pelajaran-pelajaran yang sedang kamu pelajari. Bapak kira itu, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.